Perkecambahan adalah muncul dan berkembangnya radikula dan plumula dari benih atau biji. Secara visual dan morfologisnya, suatu benih dikatakan berkecambah apabila terlihat radikula dan plumula dari biji. Suatu biji tidak bisa berkecambah jika masih dalam masa dormansi atau masih istirahat. Disebut dormansi karena embrio si biji masih tidur alias nggak aktif buat berkembang. Nah, supaya bisa mengaktifkan si biji, kita harus bisa membangunkannya dong. Cara paling gampang untuk membangunkan si biji adalah dengan cara inhibisi atau bahasa gampangnya sih kasih air. Nah, tujuan ini yaitu mematahkan masa dormansi sekaligus mengaktifkan embrio buat ngehasilin hormon giberelin. Hormon ini akan menghasilkan enzim hidrolisis yaitu amilase, protease, dan lipase. Bayangin deh jika enzim-enzim ini aktif dan mulai bekerja, apa yang akan dikerjain? Yaps, memecahkan cadangan makanan yang ada di dalam biji dan menghasilkan si biji akan memiliki energi. Kalau sudah punya energi, maka siap untuk mengeluarkan batang dan daun serta tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan. Proses hidupnya si biji ini dinamakan perkecambahan. Selain air, sebagai faktor luar lain agar biji berhasil berkecambah dengan baik ialah suhu, oksigen, dan cahaya. Sedangkan faktor dalamnya ialah tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormansinya, dan zat-zat yang menghambat perkecambahan itu sendiri. Tujuan kami melakukan proyek ini adalah untuk menentukan jenis benih mana yang akan berkecambah paling cepat. Kami akan membandingkan antara benih kacang hijau, benih kangkung, benih kedelai, benih jagung, benih tomat, dan benih cabai. Kami pun ingin menguji efek merendam benih selama 24 jam dengan benih yang tanpa direndam. Kami penasaran akan hasil dari perkecambahan di antara benih-benih tersebut. Manakah yang akan berkecambah dengan cepat atau malah tidak berkecambah sama sekali? Proses kami adalah menilai energi cepat berkecambah karena dilihat dari ukuran jenis benihnya. Langkah pertama, kita akan menuangkan biji-bijian ke dalam air yang telah disediakan. Oke, kita akan menunggu perendaman ini selama 24 jam. Siapkan 12 botol yang telah dipotong seperti ini. Lalu siapkan kertas hisap dan potong sesuai polanya sebagai alas. Setelah itu, letakkan kertas hisap ke dalam botol yang telah dipotong sebelumnya. Tuangkan 3 ml air ke dalam masing-masing kertas hisap. Masukkan 6 jenis benih yang sudah direndam ke dalam masing-masing tempat.
Lalu, masukkan juga 6 jenis benih yang belum direndam ke dalam masing-masing tempat. Lalu letakkan 12 jenis benih di dekat jendela. 12 jenis benih tersebut harus menerima jumlah air, cahaya, dan suhu yang sama. Toma, 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 toma. Pada tanggal 2 Oktober 2023, kami mendapatkan hasil dari proyek yang telah kami lakukan. Benih yang berkecambah paling cepat adalah benih kacang hijau yang telah direndam selama 24 jam dengan ukuran 3 cm. Disusul dengan perkecambahan benih kacang hijau tanpa direndam dengan ukuran 1,8 cm. Nya, benih kangkung yang telah direndam selama 24 jam dengan ukuran 2,5 cm. Dilanjut dengan benih kedelai yang direndam selama 24 jam dengan ukuran 2,5 cm. Lalu, benih jagung yang telah direndam selama 24 jam dengan ukuran 0,8 cm. Benih kedelai tanpa direndam ikut berkecambah pula dengan ukuran 2 cm. Dan terakhir, benih kangkung tanpa direndam berkecambah dengan ukuran 1 cm. Wah, sangat mengejutkan. Benih tomat tanpa direndam, benih tomat yang telah direndam selama 24 jam, benih cabai tanpa direndam, benih cabai yang telah direndam selama 24 jam, dan benih jagung tanpa direndam. Ternyata sama sekali tidak berkecambah, alias masih dalam masa dormansi. Bahkan bisa dikatakan mengering di kertas resepnya. Padahal kami selalu menyiram benih-benih tersebut 3 kali sehari dan
didapatkan pada cahaya, suhu, dan oksigen yang sama. Benih-benih tersebut tidak pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Selama pengamatan benih-benih tersebut terdapat kenyataan lain bahwasannya benih kangkung yang telah direndam selama 24 jam kertas hisapnya lama mengering. Dalam artian benih kangkung tersebut lama untuk menyerap air. Sedangkan pada benih-benih lain kertas hisapnya cepat mengering. Itu artinya benih-benih lain tersebut cepat dalam meresap air. Kesimpulannya, uji coba yang telah kami lakukan hasilnya tidak mendukung hipotesis kami. Kami mengira jika benih kedelai yang akan berkecambah dengan cepat karena ukurannya yang besar. Kami menduga benih yang berukuran besar dan berat mengandung cadangan makanan lebih banyak dibanding dengan benih kecil. Namun, pada kenyataannya, hasil yang didapatkan adalah benih kacang hijau yang telah direndam selama 24 jam, berkecambah dengan cepat dan tingginya pun berhasil mencapai 3 cm walaupun benihnya kecil. Sedangkan benih kedelai yang direndam selama 24 jam berhasil berkecambah. Itu pun di urutan terbawah sebelum benih jagung yang direndam selama 24 jam. Lalu, kedelai tanpa perendaman berada di urutan terbawah juga sebelum benih kangkung tanpa perendaman. Benih-benih yang telah direndam sebelumnya berhasil berkecambah membuktikan bahwa benih yang telah direndam selama 24 jam ini membantu benih untuk memiliki kemampuan lebih agar bisa berkecambah. Dan hanya 2 benih tanpa direndam, yaitu benih kacang hijau dan benih kangkung saja yang dapat berkecambah. Ini membuktikan bahwa benih tersebutlah yang berhasil mengakhiri masa dormansinya hanya dengan air yang diberikan per harinya.